Shalom, perkenalkan nama saya Shine Helen Anso, NIM 2274-2010-06, Fakultas Hukum semester 6, kelas A122. Saat ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemasaran dan Promosi Public Speaking, dosen pengampu Enci Astri Tatumpe, SH, MH. Saat ini saya ingin membagikan informasi terkait dengan kasus yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu kasus tentang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. PT Sritex ini adalah salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Sritex ini adalah perusahaan yang bergerak di industri tekstil, khususnya dalam produksi kain, seragam militer, dan pakaian jadi. Namun, perusahaan telah berjuang menghadapi berbagai tantangan finansial yang membuat operasionalnya semakin sulit untuk dipertahankan. Kebangkrutan Sritex berawal ketika perusahaan digugat oleh salah satu debiturnya, yaitu CV Prima Karya pada Januari tahun 2022. Saat itu, CV Prima Karya mengajukan gugatannya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang dilakukan oleh Sritex. Perusahaan ini sempat selamat dari kebangkrutannya setelah ada kesepakatan damai oleh semua kreditur separati. Diketahui utang Sritex sebesar 26,2 triliun tersebut berasal dari kreditur separatir senilai 716,7 miliar dan tagihan kreditur konkurer sebesar 25,3 triliun. Seiring dengan berjalannya waktu, Sritex kembali digugat oleh PT Indo Barat Rayon karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah disepakati. Pada akhirnya, Pengadilan Niaga Kota Semarang pada Oktober 2024 mengabulkan permohonan tersebut. Sritex pun dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar utang. Sritex kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang tersebut. Namun, sebagaimana putusannya, Mahkamah Agung menolak kasasi. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut akhirnya resmi ditutup per 1 Maret 2025. Akhir perjalanan bisnis itu dikonfirmasi melalui rapat kreditur kepalitan Sritex pada 28 Februari 2025. Rapat kreditur telah menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha yang selanjutnya dilakukan pemberesan utang. Selanjutnya, pada Mei 2025, Kejaksaan Agung menangkap Iwan Setiawan Lukminto selaku komisaris utama yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit oleh Sritex seperti penggunaan dokumen palsu, menyelubungkan nilai piutang, penyelewengan dana kredit. Selanjutnya, penyidik juga menetapkan status tersangka terhadap 2 orang karena memberikan kredit dengan melanggar prosedur. Sehingga akibat dari kebangkrutan perusahaan Sritex, lebih dari 10.000 karyawan Sritex diberhentikan dan mereka kehilangan pekerjaan mereka. Namun, Menteri Ketenagakerjaan menjanjikan pekerjaan baru untuk kurang lebih dari 10.000 karyawan untuk bekerja di pekerjaan yang baru. Namun, Menteri Ketenagakerjaan menjanjikan pekerjaan baru untuk kurang lebih 10.000 pekerja yang mendapat PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru tanpa adanya pembatasan umur bagi mantan karyawan Sritex di pekerjaan yang baru. Dan sehingga juga dampak dari kasus Sritex ini, bank-bank dan kreditur lainnya mengalami kerugian akibat tidak terbayarnya utang Sritex. Sehingga kasus Sritex ini diproses hukum dan sedang berjalan. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus Sritex menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan tanggung jawab sosial. Demikian informasi terkait kasus saat ini tentang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.